Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu Kurniawan Restu. Kali ini kita akan membahas tentang motor listrik. Nah, yang saya naik ini adalah motor listrik bermerek Isigo 5. Karena sekarang ini sudah banyak mulai bermunculan karena kenaikan harga BBM, motor listrik kembali laris manis. Sedangkan motor listrik sudah ada sejak dulu di tahun 2006. Namun kembali booming kembali pada tahun 2022 setelah kenaikan harga Pertalite menjadi 10.000. Kali ini kita akan membahas Isigo 5. Isigo 5 ini saya beli di Jogja dengan harga 14,9 off the road, karena nantinya saya akan mencoba memproses suratnya sendiri di Satlantas Polda dan Satlantas Polres untuk mengurus persuratannya. Motor ini sudah bisa bersurat karena saya sudah mendapatkan plat sementara, nantinya juga sebagai salah satu syarat untuk bisa menerbitkan BPKB dan STNK. Baik, kita lihat yang pertama tentang lampunya terlebih dahulu. Untuk sen ini sudah menggunakan lampu LED. Bisa kita lihat ada tiga biji LED yang menurut saya cukup terang ya. Jadi untuk keseharian, untuk malam hari juga sudah cukup. Lalu untuk lampu kota ini di sini yang melingkar ini adalah DRL-nya atau lampu kotanya yang berwarna putih. Di dalamnya ada beberapa titik lampu LED-nya. Yang sangat disayangkan dari Isigo 5 ini adalah lampu utamanya masih menggunakan halogen dengan ukuran H4. Jadi kalau lebih terang lagi memang harus diganti dengan menggunakan H4 yang LED. Selanjutnya, Isigo 5 ini menggunakan velg ring 10. Kecil sekali, karena memang ukuran molis ini juga sangat kecil. Kalau dibanding Scoopy masih lebih besar Scoopy. Jadi untuk velgnya ini, rodanya ini ring 10 dengan pengereman menggunakan disc brake atau cakram dari molisnya ini. Jadi kalau kemarin sempat ada yang mereview, memang kampasnya rem depan ini tidak bisa disamakan dengan kampas rem motor bensin. Selanjutnya kita akan mendapatkan dua spion, dan uniknya adalah spion ini berukuran sama dengan motor Suzuki, tapi hanya yang kiri. Sedangkan yang kanan ini drat spionnya itu terbalik, jadi memang harus didrat ulang supaya bisa menggunakan kanan kiri dengan ukuran spion Suzuki. Selanjutnya yaitu speedometer. Yang saya suka dari Isigo 5 ini adalah speedometernya yang menurut saya cukup bagus sekali dibandingkan dengan molis lainnya. Karena di sini ada indikator sen kanan kiri, lalu ada indikator lampu jarak jauh, ada indikator ready. Ketika kita on kan, dia akan berwarna hijau. Tapi sebelum berwarna hijau dia akan bertuliskan P karena parkir, supaya digas itu tidak jalan. Ketika kita tekan remnya, dia akan ready dan siap untuk digas. Seperti itu. Dan di sini ada indikator baterai, indikator kecepatan, dan indikator jarak. Untuk Isigo 5 ini, untuk speednya itu bisa mencapai 60-61 km di speedometer. Sedangkan jika kita cek menggunakan GPS, itu akan selisih sekitar 3-4 km. Lalu untuk jarak di sini, jika dibandingkan dengan GPS, dia akan selisih 3 km dari GPS. Jadi lebih banyak di speedo. Untuk mode berkendara ada mode 1, 2, dan 3. Untuk mode 1 itu maksimalnya adalah 36, mode 2 itu adalah sekitar 41
67, mode 3 itu kalau di sini 68. Seperti itu. Jadi sedikit ada selisih sekitar 4 km ya dari GPS. Selanjutnya yaitu kita akan melihat di bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri, sennya ini sudah running, tapi hanya yang belakang dan sudah menggunakan lampu LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 LED. Untuk sennya kanan kiri juga sudah running. Sedangkan untuk stop lampnya atau lampu kota yang belakang itu masih menggunakan lampu halogen. Dan di sini juga ada lampu kota atau lampu plat yang sudah LED berwarna putih. Untuk penggeraknya yaitu menggunakan motor PLDC dengan kekuatan 1000 watt. 1000 watt ini sudah cukup kalau untuk berkendara sendirian. Kalau berboncengan sudah pernah saya lakukan, namun lebih disarankan tidak usah berboncengan karena pasti baterainya akan boros juga. Untuk selanjutnya yaitu baterai dari Isigo 5 ini yaitu berukuran 48 volt dengan 30 ampere. Dan ketika saya membeli kendaraan ini, ada dua pilihan, yaitu menggunakan charger dengan watt 300 watt yang biasa, atau menggunakan fast charging yang bisa dalam sekali pengecasan sekitar 600 watt. Dan untuk kemarin saya pernah coba dari 20% sampai 100% itu sekitar 2,5 jam. Baterai itu bisa menjadi full kembali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak sabaran atau mungkin juga tidak pengen memakan waktu lama ketika pengecasan, lebih baik pilih charger yang fast charging dengan penambahan sekitar kemarin 500.000 supaya mendapatkan charger fast charging. Di rumah saya menggunakan listrik 900 VA. Ketika colok pertama itu jepret MCB-nya, MCB rumah. Ketika sudah nyolok semuanya itu kita nunggu berapa detik, MCB kita nyalakan lagi di meteran baru bisa digunakan untuk mengecas. Jadi untuk rumah yang 900 VA pastinya akan, karena fast charging ya, katanya dari toko itu fast charging angkatan pertama itu 1000 watt. Jadi ya jelas jepret. Tapi kadang tidak jepret asalkan tidak digunakan semua listriknya. Nah, selanjutnya kunci ini sudah pakai remote atau keyless ya kalau bahasanya itu. Jadi kunci ini bisa tanpa kunci kita bisa menggunakannya. Jadi hampir sama dengan molis-molis lainnya. Jadi kita bisa menggunakan keyless tanpa kunci. Cuman bedanya ya kalau kita menggunakan keyless tidak bisa dikunci stang. Cara membuka jok pun juga mudah sekali, tinggal diputar ke kiri. Sudah. Lalu tinggal dibuka. Nah, inilah isi di dalam motor, ada MCB. Ini fast chargingnya, fast charging. Lalu di bawah situ adalah baterainya yang bisa dilepas dan bisa di charger dimanapun berada. Begitu semisal kerja di lantai 4, tinggal diambil baterainya, dicas sambil dibawa menuju ke tempat yang bisa untuk ngecas. Jadi ada dua cara, cas langsung dari motor, itu dari sini. Dari sini bisa juga baterainya dilepas lalu dibawa dan dicolokkan. Begitu. Lalu selanjutnya di sini ada pocket atau storage kecil yang paling bisa buat naruh sarung tangan aja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya review untuk Isigo 5 ini. Motor ini sangat ringan sekali. Jadi kalau kalian ingin coba kita praktekkan, ketika kita menggunakan standar tengah, tanpa kita angkat tangan kita injek saja, itu sudah bisa menggunakan standar tengah. Jadi bagi mungkin yang perempuan atau yang tidak bisa standar tengah motor mesin,
kalian bisa menggunakan motor listrik ini standar tengah dengan satu kaki saja dan tanpa tangan, diinjak langsung sudah bisa standar tengah, karena ini sangat ringan sekali motornya. Dan untuk garansi baterai itu sekitar 3 tahun atau sekitar 2000 sampai 3000 circle pengecasan baterainya. Dan untuk frame ini frame garansi 5 tahun dengan harga 14.900.000. Tentunya build quality-nya itu berbeda dengan motor yang buatan Jepang, karena ini buatan Cina. Maka kemarin ada berita framenya meleok alias patah di tengah karena terlalu banyak membawa beban. Motor ini maksimal membawa beban 150 kilo. Saya bobotnya sekitar 70 kilo, jadi ketika membawa beban setidaknya ya jangan sampai 100 melebihi beban total 150 kilo supaya ya aman semuanya. Dan saya memilih mall di sini saya gunakan untuk sehari-hari, bekerja, berangkat dan pulang. Sekali berangkat saya memakan sekitar 20 km, jadi PP sekitar ya 20 kilometeran lah. Jadi secara realnya motor ini bisa mencapai 50 km untuk satu kali cas, bisa lebih asalkan menggunakan mode berkendara nomor 1. Tapi ya namanya di kota maksimal 35 km itu pun masih kurang kenceng ya. Jadi kadang saya berkendaranya cepat, kadang pelan, kadang tengah-tengah. Jadi saya rata-rata sekitar pemakaian satu kali cas adalah 50 km per jam. Lalu motor ini akan segera saya proses menjadi on the road karena saya belinya off the road. Jadi saya sudah mendapatkan faktur, surut dan sebagainya, tinggal saya nanti memprosesnya di Satlantas Polda dan Polres supaya bisa resmi menjadi plat berlist biru. Itu saja dari saya tentang review Isigo 5. Silahkan mencoba dan menikmati kendaraan motor listrik.